Kali ini kita bakal ngebahas satu unit Yamaha Lexi LX 155cc, produk terbaru dari Yamaha yang baru keluar di 2024 ini. Seperti apa detailnya? Langsung aja kita bahas dan kita review sampai tuntas. Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Di samping kiri saya ada satu unit Yamaha Lexi 125cc yang keluar pada tahun 2018 dan kita bakal review lengkap fitur-fitur apa aja setelah 6 tahun kemudian Yamaha keluarin produk terbarunya Yamaha Lexi LX 155cc. Jadi bakal kita compare dan kenapa sih motor ini banyak banget peminatnya dan banyak juga dari follower dan subscriber Enggal Modified untuk ngebahas Matic standar yang baru keluar dari produk Yamaha ini. Dan kira-kira kalau dimodif itu bisa dirubah di bagian mananya aja dan bisa ganteng seperti apa. Langsung aja kita bahas. Oke, kita bahas dari bodinya dulu cuy. Yamaha Lexi 155 LX atau Yamaha Lexi LX 155, terserah lah ya kalian sebutnya seperti apa. Dari tampilan luarnya emang nggak berbeda jauh dari Lexi yang keluaran 2018 125cc. Tapi kalau menurut saya ini motor terlihat lebih maco dan garang. Dengan warna black magma, jadi dipadu gold, emblem Lexi LX, velg warna gold dan sebagainya, itu semakin menambah tampilan motor LX 155 ini makin maco dan elegan. Jadi bisa untuk user cowok ataupun cewek. Terbilang motor ini nggak terlalu gede tapi juga nggak kecil. Jadi ketika kalian pakai untuk keperluan sehari-hari, keliling kota, atau bahkan mungkin teman-teman yang suka San Mori, keperluan touring bahkan dan sebagainya, motor ini masih sangat proper dengan bodi yang terbilang ringan, nggak over, nggak terlalu gede. Memang motor ini diproduksi bukan untuk menandingi Matic-Matic manapun ya. Jadi memang Yamaha keluarin pengennya seperti ini. Dia bikin produk terbaru dengan fitur-fitur yang sangat berubah total dari yang lama. Sama-sama menggunakan rem depan ABS, yang belakang tromol ya dari dulu. Pengereman dari Yamaha itu paling ciamik menurut saya. Jadi remnya itu enak di tangan. Mau depan cakram maupun yang belakang rem tromol itu nggak ada masalah. Jadi rem depannya itu enak ketika untuk dipakai freestyle. Apalagi untuk dipakai sehari-hari itu udah cukup aman dan pakem. Dilengkapi dengan ABS udah pasti. ABS-nya beda ya, bukan asal berhenti syukur kalau ini. ABS-nya benar-benar berfungsi dengan baik untuk keselamatan berkendara kita. Untuk di bagian bodi depan yang paling saya suka di bagian lampunya sama di bagian spakbornya. Jadi lampunya udah lengkap DRL, coba kita hidupin. Nah, udah lengkap dengan DRL, jadi menambah tampilannya itu makin garang untuk di bagian depannya. Seandainya teman-teman, nah ini mulai masuk ke tahap modifikasi, rasanya kalau motor standar itu kurang gimana gitu ya, kurang greget ya. Pasti ada aja yang mau dirubah di bagian mananya. Untuk bagian lampunya, ini tinggal bagian dalam kita rubah warna hitam, doff atau apapun terserah suka-suka kalian. Dan diganti dengan Pro-G. Jadi terlihatnya lebih mewah. Dari standarnya sebenarnya udah cukup karena dia udah menggunakan full LED di bagian lampu depan dan DRL-nya. Cuman di bagian lampu sennya masih menggunakan bohlam. Kalau ini mah gampang, tinggal dilepas, kita ganti LED udah beres. Tinggal lepas aja, tinggal colokin udah selesai. Dan bagian visornya nih, dengan Lexi yang lama
Otomatis dong, perubahan dari Yamaha, dia lebih simple, lebih kecil, lebih enak dilihatnya, nggak terlalu maju ke depan. Jadi visornya ini terlihat lebih simple, lebih futuristik daripada Lexi yang lama. Kalau Lexi yang lama, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini seperti batok kepalanya ikan lohan lah ya, nonong gitu ya. Nah, kalau yang terbaru udah hampir rata dengan body set dan lampunya. Kalau dilihat dari samping, visor yang lebih kecil dari yang produk lamanya, dilihat dari samping itu bakal lebih enak. Tuh. Jadi lebih datar dengan batok lampu, bodinya, sampai di visor dan jadi pelindung di speedometernya. Untuk di bagian belakang, lampu belakang ini terbilang lampu Yamaha Lexi LX155 ini simple ya. Jadi modelnya hampir mirip, masih terbilang sama, cuman di bagian dalamnya itu udah beda. Jadi di bagian lampu kotanya yang belakang itu simple, kecil, garis-garis gitu. Dan udah terpisah dengan lampu remnya, jadi nggak terlalu silau. Kalau yang lama itu terlihat gede, ketika di rem itu lebih silau sedikit sih. Kalau ini terlihat lebih cakep, simple, kecil ya, nggak yang full gitu. Dan ketika di rem, nih teman-teman bisa lihat, tuh lebih cakep dilihatnya. Dan full LED. Cuman tetap aja lampu sennya menggunakan bohlam. Kalau itu mah gampang lah, tinggal diulik-ulik dikit aja gitu. Kira-kira ada nggak teman-teman referensi Yamaha Lexi kalian yang udah dimodif atau yang udah dirubah warna, dirubah kaki-kaki, suspensi dan sebagainya? Coba tulis di kolom komentar. Untuk bagian spakbor depannya juga udah berbeda dan bentuknya lebih slim dilihatnya, lebih apa ya, untuk aerodinamisnya yang pasti lebih bagus lah gitu, dan terlihat seperti spakbor motor-motor gede. Lanjut lagi di bagian modifikasinya, teman-teman bisa diganti upside down atau menggunakan suspensi tipe lainnya, walaupun dari standarnya Yamaha Lexi ini udah cukup enak banget. Namanya modifikasi ya, nggak akan puas orang dengan motor standar, otomatis biasanya bakal langsung diganti dengan upside down atau tipe-tipe suspensi yang lainnya. Dan kaki-kaki, seandainya teman-teman ini referensi aja, seandainya teman-teman mau ganti velg, tapak lebih lebar dan ban dengan ukuran 120, yang belakang 130, serius ini motor cakep banget. Nggak usah dirubah di bagian lampunya, nggak usah rubah bagian bodinya, stang semuanya biarin aja standar, nggak usah diapa-apain. Kalian main di kaki-kaki, suspensi depan belakang itu udah cakep. Dan coba aja kalau nggak percaya ya, mau velg jari-jari atau velg palang terserah teman-teman, tapi ketika ukuran rodanya dibikin lebih besar, velgnya tapaknya lebih lebar, bakal makin garang ini motor. Dan otomatis untuk handlingnya lebih apa ya, lebih antep. Tahu nggak sih antep? Antep itu lebih berat. Kenapa Yamaha keluarin produk dengan cc 155 dengan ukuran ban 90/90 ring 14 dan yang belakang pakai ukuran 100/90 ring 14. Tujuannya yang pasti dipakai untuk keperluan sehari-hari itu bakal lebih lincah, untuk manuver, untuk belok, untuk gimana pun bakal lebih enak. Salah satu referensinya untuk dimodifikasi yang udah saya sebut tadi, ketika ban diganti lebih besar, otomatis dia bakal lebih, handlingnya tuh lebih berat, sedikit berat gitu. Dan lanjut lagi di bagian joknya. Sekilas jok dari Yamaha Lexi LX155 ini terlihat sama, nggak ada perbedaan yang signifikan. Cuman kalian bakal ngerasain feel berbeda ketika udah duduk. Jadi jok terbaru ini udah lebih tipis, lebih slim, dan sampingnya ini pun juga lebih ramping. Jadi buat teman-teman yang tinggi 160, 155 makanya bakal lebih pede. Kenapa? Karena kaki kanan kiri bakal bisa napak, atau kalaupun jinjit
nggak sampai jijit balet lah ya gitu. Jadi untuk stop and go, keperluan di kota-kota, mau ke pasar, ke belanja-belanja dan sebagainya bakal lebih enak karena memang motor ini dirancang untuk keperluan jarak dekat kota-kota dan sebagainya. Seperti itu kurang lebihnya. Untuk bagian depan nih teman-teman bisa untuk keperluan angkut barang. Jadi udah lengkap dengan cantolan untuk tas dan sebagainya. Untuk bagasi kemarin banyak nih yang bilang bagasinya seberapa sih bang? Oke, kita coba. Nah, ketika bagasi kalian udah full nih, ini muat untuk ukuran satu helm dari Yamaha. Jadi untuk beli nasi, keperluan makanan, minuman sehari-hari untuk keluarga kecil kita udah cukup banget deh. Nggak perlu kalian bawa tas, taruh di sini, helmnya dipakai ya, jangan ditaruh di bagasi, bahaya itu. Masuk, walaupun terbilang bagasinya nggak terlalu gede, tapi udah cukup untuk ngebawa keperluan kalian sehari-hari gitu. Untuk posisi riding ya, posisi kakinya dia pasti bakal lebih nyaman nih. Ini saya naik posisi duduknya. Nah, ini posisi terbaik udah ketika kita berkendara jauh atau dekat. Posisi walaupun kaki ujung sepatu hampir setengah kita masih nongol ya, nggak benar-benar terlindungi secara maksimal, tapi nggak ada masalah. Ini posisi ini untuk tinggi saya 165 itu enak banget posisinya. Nggak bungkuk, nggak terlalu ke atas gini, kaki bisa selonjoran bisa, mau posisi seperti ini bisa, mau gini juga enak. Jadi balik lagi teman-teman biasanya suka posisi riding yang gimana, dan ini udah pas banget sih. Nah, ini pas banget. Seandainya bawa barang pun juga akan terlindungi dengan kaki kanan dan kiri, nggak bakal jatuh gitu. Untuk posisi stang itu nggak beda jauh dengan yang lama, tapi bentuk dari speedometer, indikator semuanya di Lexi LX 155 ini terbilang lebih simpel, lebih cakep dan lebih komplit pastinya. Udah beda teknologi 6 tahun gitu ya. Jadi dari 2018 ke 2024 itu udah lumayan jauh. Nah, di sini itu udah lengkap, berasa kalau kita lihat di speedometernya itu udah kayak speedometernya motor-motor sport. Bentuknya itu cakep, indikatornya komplit banget. Mulai dari jam itu udah ada, konsumsi bahan bakar, RPM, KMJ, full pump, sampai semuanya udah lengkap, sampai indikator fan belt nih. Dan yang paling menarik lagi, teman-teman kalau mau cek speedometer motor ini kurang apa dan sebagainya, itu tinggal tekan aja di holder kiri nih. Ada oil, ada fan belt, macem-macem, banyak banget. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot untuk cek seandainya oh fan belt waktunya ganti, oh oli waktunya ganti dan sebagainya. Itu cukup kita cek di indikator speedometer aja, dan udah lengkap sensor ABS, sensor engine, cek engine ya, dan lampu jauh, hazard dan sebagainya. Semuanya udah lengkap, paket komplit di satu speedometer yang cakep ini. Untuk kapasitas tangki bahan bakarnya berapa sih untuk Lexi LX 155 ini? Tenang, tangki bahan bakarnya terbilang nggak gede, tapi konsumsi bahan bakarnya rata-rata 38 km per kilo. Gokil nggak sih? Untuk 155 cc rata-rata masih 38 km loh. Menurut saya ini gokil banget. Sekali isi 4,5 liter. Ya berapa ya, 50.000 lah ya sekali isi, habis bersih tuh diisi 50.000 udah mampu menempuh jarak kurang lebihnya 120 km. Jadi motor ini dengan kapasitas tenaga mesin 155 cc, power seenak itu, sesedap itu, terbilang masih irit. Tapi balik lagi,
di cara pemakaian kalian. Seandainya dibetot-betot ya, kemungkinan paling borosnya pun di 30 km lah ya. Jadi untuk sekali full kalian mampu menempuh jarak 120 km, dan menurut saya itu terbilang salah satu motor matic yang irit banget di kelasnya. Untuk mesin dari Yamaha Lexi LX 155 ini udah dibekali dengan teknologi terbaru Blue Core generasi ketiga. Otomatis tenaganya bakal lebih enak dan irit bahan bakar. Dengan tenaga 15,2 horsepower dengan torsi 14,2 Nm. Gokil gak sih? Dengan motor seramping ini, sekecil ini, tenaganya sedap banget pasti untuk dipakai keperluan sehari-hari. Dengan spesifikasi tersebut pastinya bakal lebih enak dipakai stop and go dengan minim getaran, dan putaran bawahnya dia terbilang lebih enteng. Walaupun kecepatan tingginya juga nggak akan kalah jauh Ci. Jadi motor ini sangat cocok untuk keperluan kalian kota-kota, jarak dekat, maupun kalian yang suka main jarak jauh. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Berapa sih harga OTR Yamaha Lexi 155 ini? Tenang, yang pasti harganya terjangkau di kantong kalian. Kenapa? Karena Yamaha Lexi 155 LX ini ada 3 tipe cuy. Yang pertama, Yamaha Lexi 155 LX standar dengan harga 27,6 juta OTR Surabaya. Dan berikutnya Lexi S ada di harga 29,4 OTR Surabaya juga. Dan di seri tertingginya ada Yamaha Lexi LX 155 ABS seperti yang ada di depan kita ini dengan harga 32.600.000 OTR Surabaya. Jadi teman-teman jangan berpatokan harga tersebut ya, karena setiap daerah bakal beda-beda. Mungkin Jawa Tengah beda, Jakarta beda, Bali, Lombok, dan manapun akan berbeda. Ada yang sedikit lebih murah dan ada sedikit lebih mahal. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Seperti apa performa dari Lexi 155cc ini? Langsung aja kita coba cuy. Belum apa-apa aja udah. Tapi yang pasti dipakai cewek pun dia nggak terlalu liar, nggak terlalu galak, enak. Nih ya, tinggi 165, jinjit aman. Tapi kalau satu kaki gini aman, nggak ada masalah nih. Jadi memang motor ini didesain untuk pemakaian kota-kota maupun jarak jauh. Untuk stop and go dan sebagainya itu bakal lebih enak. Untuk tinggi badan 160 masih oke lah ya, sedikit jinjit mungkin ya untuk satu kaki begini. Dan kalau dua kaki nggak sampai kayak gini lah jinjitnya, jadi masih aman banget untuk keperluan sehari-hari kalian sih. Langsung aja kita coba test ride. Yamaha Lexi LX 155cc. Sedap banget. Motornya enteng banget dipakainya cuy. Buat handling gini ya, itu enteng banget, enak. Dan posisi ridingnya, kaki nyaman, rem, sedap. Jadi untuk apa ya, Lexi LX 155cc ini terbilang bertenaga. Digas itu kalau bahasanya orang bengkel ngomong ya, itu ngejambak gitu sih. Terasa banget harganya. Digas itu lebih konstan gitu dia. Dan yang pasti buat pemakaian sehari-hari ini motor nyaman banget cuy, serius. Selain bodinya cakep, simple, elegan, ringan, jadi mau dipakai cewek, mau dipakai cowok dan sebagainya itu rekomen banget deh. Untuk suspensi nyaman, ketika mau dipakai boncengan atau sendiri masih enak banget motor ini. Jadi ditarik itu langsung lari dengan konsumsi bahan bakar 38 km per liter. Itu ini motor bertenaga.
Udah nggak heran ya, karena ini mesin udah pakai generasi ketiga Blue Core, jadi udah pasti sedap banget lah. Serius, ini motor enteng banget. Ini dipakai kayak gini enteng, tapi buat seandainya kena lubang dan sebagainya, ini motor stabil. Nah, teman-teman bisa lihat lah. Ini motor stabil. Tinggal keperluan kalian aja, mau pakai sehari-hari oke, jarak jauh, posisi stang dan tangan itu nyaman, badan tegap, enak dipakainya. Mau dimodifikasi pastinya juga bakal lebih hemat karena basic standarnya udah cakep cuy. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak, semoga video-video dari Enggal Modified bermanfaat buat kita semua. Buat kalian yang berminat dengan Yamaha Lexi LX 155 terbaru dari Yamaha ini, langsung aja hubungin dealer terdekat di kota kalian. Pastikan kalian dapat dan jangan sampai kehabisan. Selamat malam umat manusia.